Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Hori Aini Aningsi, Ramanda Aditya Nugroho, Selvio Praviana, dan Tri Mulyani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang fiber optik. Nah, apa saja sih materi-materi dari fiber optik? Mari kita simak. Yang pertama adalah pengertian fiber optik. Fiber optik merupakan media transmisi atau pandu gelombang cahaya yang terbuat dari bahan-bahan silika, gelas, atau plastik yang berbentuk silinder dengan menggunakan cahaya sebagai sumber dalam mengirimkan informasi dan data. Nah, yang kedua, definisi fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi yang bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan optimal. Kemudian, terdapat beberapa komponen atau bagian dari fiber optik. Yang pertama, outer jacket berfungsi sebagai pelapis terluar yang membungkus elemen string member dari gangguan fisik secara berlangsung. 2. String member berfungsi untuk memperkuat lapisan coating atau buffer. 3. Plastik atau buffer. Lapisan fiber berfungsi sebagai pelindung mekanis. 4. Cladding. Lapisan utama fiber berfungsi sebagai pelindung pengatur cahaya agar tidak keluar dari inti kabel. 5. Core. Lapisan inti fiber berfungsi sebagai media pengantar cahaya dari sisi pengirim ke sisi penerima. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan dari jaringan fiber optik. Yang pertama, memiliki kemampuan menghantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. 2. Memiliki bentuk fisik yang lebih kecil dibandingkan kabel LAN karena bahannya serat kaca dan plastik memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. 3. Bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, dan memiliki ketahanan yang cukup kuat. 4. Kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah. 5. Tidak akan terjadi konsleting karena tidak menggunakan listrik dan dalam hal keamanan sangat terjamin. Itulah tadi kelebihan dari fiber optik. Namun, fiber optik juga memiliki kekurangannya, yaitu harganya yang mahal, memakai biaya mahal pada saat pemasangan dan perawatan fiber optik. Dan yang terakhir adalah biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung, agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Cara kerja fiber optik. Terdapat dua unsur pokok, yaitu serat optik serta pembangkit dan pendeteksi sinar yang digunakan sebagai pembawa sarana informasi. Terdapat dua jenis pembangkit cahaya yang merupakan semikonduktor, yaitu LED Light Emitting Diode yang mampu membangkitkan sinar laser dengan panjang gelombang pada jendela serat optik, yaitu 850 nanometer, 1300 nanometer, 1550 nanometer, dan 1625 nanometer. Di sisi lain, diperlukan detektor cahaya yang dikenal dengan nama PIN photodiode dan APD Advanced Photodiode. Jenis-jenis kabel FO ada dua, yaitu yang pertama adalah single mode fiber (SMF). Single optik digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Fiber ini memiliki inti kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 nanometer hingga 1550 nanometer. Karena memiliki diameter kecil yang memungkinkan hanya satu mode cahaya merambat, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti akan berkurang
dan dapat menurunkan kelemahan attenuation sehingga menghasilkan kemampuan sinyal untuk bergerak lebih jauh. Yang kedua, ada multimode fiber (MMF). Multi-optik digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan jarak yang relatif dekat. Fiber ini memiliki inti yang lebih besar dengan diameter 62,5 mikron dan mentransmisikan cahaya inframerah yang panjang gelombangnya sekitar 850 nanometer hingga 1300 nanometer dari LED. Karena memiliki diameter besar, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti menjadi meningkat, sehingga menciptakan kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak data dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan fiber optik single dan multi. Yang pertama, single mode memiliki karakteristik tipe cahaya laser infrared, sedangkan untuk multimode memiliki karakteristik tipe cahaya LED. Yang kedua, single mode memiliki karakteristik jumlah cahaya tunggal, sedangkan untuk multimode memiliki karakteristik jumlah cahaya multi atau banyak. Yang ketiga, single mode memiliki karakteristik jarak 30-100 km, sedangkan untuk multimode memiliki karakteristik jarak 500 meter sampai 2 km. Yang keempat, single mode memiliki karakteristik jenis pancaran cahaya 1319 nanometer dan 1510 nanometer, sedangkan untuk multimode memiliki karakteristik jenis pancaran cahaya 850 nanometer dan 1310 nanometer. Yang kelima, single mode memiliki karakteristik bandwidth mencapai 10 GB per sekon, sedangkan untuk multimode memiliki karakteristik bandwidth mencapai 1 GB per sekon. Yang terakhir, single mode memiliki karakteristik pembiayaan yang cukup mahal, sedangkan multimode memiliki karakteristik pembiayaan yang lebih murah. Alat-alat fiber optik. Yang pertama, fusion splicer adalah alat penyambungan serat fiber optik dengan memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel fiber secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat. Yang kedua, stripper atau miller berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga, cleaver berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang keempat, optical power meter (OPM) adalah pengukur daya objek perangkat yang digunakan untuk mengukur daya dalam senyawa optik. Istilah ini biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata dalam sistem serat optik. Yang kelima ada OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, digunakan untuk mengevaluasi serat optik dalam domain waktu. Yang keenam ada Optical Light Source atau OLS, adalah alat yang secara khusus diciptakan untuk menghasilkan pancaran sinar laser atau infrared. Yang ketujuh ada Optical Fiber Identifier, OFI, adalah alat yang sangat praktis untuk mendeteksi ada atau tidaknya sinar cahaya mengalir dalam kabel FO. Yang terakhir adalah center optik atau visual fault locator. Alat mirip senter baterai akan memancarkan sinar laser yang dikirimkan dari ujung konektor kabel FO tetap sampai dengan baik pada ujung konektor yang lain. Teknologi Fiber to the Home atau FTTH. Arsitektur jaringan komunikasi fiber optik yang digunakan dalam FTTH adalah Passive Optical Network atau PON, merupakan jaringan point-to-multipoint yang tidak memiliki komponen aktif selain sisi pelanggan atau user. Sinyal optik dikirimkan hanya melalui komponen pasif yaitu fiber optic splices dan splitter atau combiner. Active Optical Network atau AON yaitu jaringan yang membutuhkan komponen aktif berupa switch elektronik sebagai penyaluran informasi. PON memiliki komponen utama yang disebut dengan Optical Line Terminal atau OLT dan Optical Distribution Network atau ODN. 1. OLT adalah A. Ujung fiber optik gimana pada bagian yang menghubungkan jaringan backbone Metro Ethernet
resmi atau jaringan yang lain. ONU atau ONT adalah ujung fiber optik pada sisi pelanggan di mana terdapat titik konversi optik daerah akses fiber atau DAP atau bagian ODN yang dibagi menjadi 4 segmen berdasarkan jenis kabel fiber optik yang digunakan, yaitu segmen 1, kabel feeder menghubungkan Optical Distribution Frame atau ODF dan Optical Distribution Cabinet atau ODC. Segmen 2, kabel distribusi dan Optical Distribution Point atau ODP, ODC, dan ODP merupakan lokasi sambungan splice dan splitter. Segmen 3, kabel drop dan Optical Terminal Premises atau OTP. Segmen 4, kabel indoor yang ditetapkan dalam rumah dan Optical Indoor Outlet atau ROSET. Skema jaringan FTTH sedang digemari karena walau sedikit mahal, teknologi fiber optik akan mampu bertahan lama dan merupakan investasi yang menjanjikan tidak hanya untuk akses internet saat ini, televisi kabel atau IPTV, dan wireless atau Wi-Fi juga mulai diintegrasikan ke dalam komunikasi fiber optik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.